Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Arkana, aplikasi kasir serbaguna. Untuk kali ini kami akan memberikan sebuah tutorial mengenai user, yaitu bagaimana Anda menambahkan user, kemudian mengelompokkan user, maksudnya user tersebut bisa mengakses apa saja. Oke, kita mulai ya. Untuk pertama, untuk bisa mengakses user, Anda harus masuk ke admin terlebih dahulu. Enter atau login. Ya. Setelah masuk, kita masuk ke icon user. Icon yang bergambar orang ini dengan bacaan user kita klik. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini sudah ada window daftar user di mana telah terdaftar beberapa user yang aktif nih, yang telah kita daftarkan sebagai user pengguna Arkana pada akun ini. Untuk menambahkannya cukup simpel, kita tinggal klik icon plus atau tambah ini, kemudian Anda bisa keluarlah window tambah user. Nah, dari sini Anda bisa isi sesuai dengan keperluan Anda. Seperti misalkan kita ambil contoh di sini nama user ya. Kita masukkan nama user Mr. Budi. Terus kemudian di sini ada kolom semua cabang. Apabila kita checklist ya, berarti dia bisa mengakses semua cabang yang Anda miliki. Dan apabila checklist ini dihilangkan, kita bisa milih kira-kira cabang mana yang diperuntukkan untuk dia gitu ya. Kita asumsikan sekarang untuk yang semua cabang dulu gitu ya. Dia bisa mengakses semua cabang. Kemudian Anda isikan password 2856 misalkan ya, tentatif terserah Anda. Kemudian statusnya aktif atau nonaktif. Apabila nonaktif, otomatis dia tidak bisa mengakses ya dengan data tersebut. Tapi apabila aktif, oke, berarti dia sudah aktif untuk bisa mengakses. Nah, sini kita kembali ke akses user. Di sini kolom akses user ini harus diisi, di mana Mr. Budi ini dapat mengakses list-list mana aja yang ada di akun Anda. Nah, kemudian di sini list aksesnya kita tinggal bisa kita minimize dulu nih yang plus-plusnya, itu agak kelihatan judul dari menu-menunya. Oke. Oke, di sini sudah tertera. Bagaimana cara memasukkan ke akses user? Cukup simpel. Apabila Anda semuanya, ternyata mungkin Mr. Budi ini salah satu admin juga mungkin yang bisa mengakses semua list akses ini. Nah, kita tinggal masukkan semuanya, tinggal klik yang ada tanda panah 2 ini. Ini akan semuanya masuk. Nah, Mr. Budi ini bisa mengakses semuanya, gitu kan. Nah, oke, kita minimize dulu supaya bisa kelihatan judul-judul dari listnya. Oke, tapi ternyata Mr. Budi bisa mengakses, tapi Mr. Budi tidak bisa mengakses user, misalkan tidak bisa menambahkan user. Kita kembalikan nih yang data user ini, kita kembalikan ke sini dengan panah 1. Nah, berarti Mr. Budi tidak bisa mengakses data user. Seperti begitu seterusnya. Apabila Anda ingin, kira-kira user ini tidak bisa mengakses ini, kita kembalikan ke list akses. Dan apabila user ini bisa mengakses ini, dari list akses kita ambil kembalikan ke sini menggunakan panah 2. Seperti itu. Kita ambil contoh oke aja ya untuk Mr. Budi ya. Nah, dari sini bisa terlihat Mr. Budi aktif di semua cabang. ID usernya 22, namanya Mr. Budi, cabangnya head office, dan statusnya aktif. Oke,
Setelah selesai Anda memasukkan satu data user. Nah, kemudian bagaimana cara mengeditnya apabila ada kesalahan seperti tadi, misalkan ternyata Mr. Budi tidak bisa mengakses kasir, tidak perlu bisa mengakses kasir misalkan seperti itu. Ya udah, kita klik tombol yang bergambar pensil ini, kita klik. Nah, dari sini ya udah kita lakukan seperti yang tadi telah kita lakukan. Kita lihat misalkan dia tidak bisa mengakses kasir ternyata ya. Nah, dari data kasir ini ada data kasir, kita kembalikan ke sini. Nah, sudah selesai, sudah. Kita klik OK, seperti itu. Nah, kemudian kita coba tambah user lagi ya. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana Anda menambahkan user untuk cabang tertentu, seperti yang sempat saya sounding tadi, yaitu tinggal jangan di checklist untuk semua cabang ini. Oke, kita mulai ya. Kita masukin misalkan Mrs. Dewi misalkan ya. Salah mungkin seperti ini kali ya. Oke, kemudian dia tidak bisa mengakses ke semua cabang. Kita pilih kode cabang yang mana yang bisa diakses. Misalkan cabang 3 nih. Kemudian passwordnya tentatif ya. Kita masukkan untuk awal 1 2 3 4 5 6. Ini hanya untuk awalnya, untuk memberitahu ke usernya bahwa passwordnya sudah aktif dengan password seperti ini. Disarankan untuk menggunakan password, menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kembali lagi. Nah, Mrs. Dewi itu hanya bisa mengakses kasir untuk cabang 3. Jadi kita tinggal cari akses data kasir. Nah, kita masukkan dengan tanda panah 1 ya. Tanda panah 1 untuk per item kita pindah, tanda panah 2 itu untuk semuanya bisa berpindah dari sini. Begitu juga sebaliknya. Klik OK, kemudian klik OK. Nah, Anda sudah selesai. Anda sudah memasukkan Mr. Budi dan Miss Dewi. Mr. Budi untuk head office dan Mrs. Dewi untuk cabang 3. Nah, kemudian kita lihat apakah sudah aktif mereka. Oke, kita tutup dulu. Kita masuk ke Mr. Budi. Mr. Budi semua akses, jadi ya langsung ke head office aja, kemana aja dia bisa mengakses ya. Kita langsung head office saja ya. Oke, untuk nama itu berlaku huruf besar dan huruf kecil ya, jadi harus sesuai. Password tuh oke, kita login ya. Dia sudah bisa masuk dan dia bisa mengakses semua kecuali kasir dan user. Tandanya seperti apa? Tandanya icon tersebut tidak aktif ya, atau hanya berwarna abu-abu. Dia tidak bisa aktif, berbeda dengan icon lain yang bisa menyala seperti ini ya. Jadi berhasil untuk Mr. Budi ya. Kemudian kita masuk ke Miss Dewi. Dia hanya bisa mengakses cabang 3 gitu kan. Coba kita lihat nih, kita masuk ke head office saja ya. Miss Dewi, password. Oke, kita login. Nah, ada warning box atau message box yang mengatakan bahwa user Miss Dewi tidak diperkenalkan login ke cabang head office ya, karena dia hanya bisa mengakses cabang 3. Coba kita masuk ke cabang 3. Nah, dia sudah bisa masuk, tapi yang menyala hanya kasir. Kenapa? Karena dia hanya bisa mengakses kasir, yang lainnya tidak aktif, kecuali login, ganti password, dan keluar. Otomatis login, ganti password, dan keluar itu pasti aktif semua. Seperti itu ya. Oke, kita kembalikan lagi ke admin. Ya, kita lihat user kembali. Nah, bagaimana untuk menghapusnya? Simpel kok.
Untuk menghapus data user tinggal klik orang tersebut, kemudian kita hapus dengan icon tempat sampah ini. Hapus data user Mr. Budi, ya oke. Hapus. Ya, sudah tidak ada ya. Kemudian Miss Dewi misalkan ini kita hapus. Iya, sudah tidak ada. Oke. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Sehat untuk keluarga Anda, sukses untuk Anda dan bisnis Anda. Terima kasih. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.